Episode 1, Surely Tomorrow, langsung dibuka dengan drama yang gak main-main. Lee Gyong-do, seorang jurnalis, lagi ada di puncak karir, tapi juga di titik paling bersalah dalam hidupnya. Bayangin aja, dia baru aja nerbitin artikel skandal hubungan dua selebriti papan atas. Beritanya langsung meledak, jadi yang paling banyak dibaca. Kantor heboh, rekan kerja pada selebrasi. Tapi Gyong-do bukannya senang, dia malah bengong, murung, dan kepikiran satu hal yang bikin dada sesak. Masalahnya, perempuan yang terseret skandal itu adalah istri si aktor terkenal. Dan lebih parahnya lagi, dia adalah cinta pertama Gyong-do, Seo Ji-woo. Sementara satu kantor sibuk ngerayain kesuksesannya, Gyong-do cuma bisa bertanya-tanya, "Gue barusan ngancurin hidup orang yang dulu paling gue sayang ya?" Malam makin larut, kantor makin sepi, dan pikiran Gyong-do melayang ke masa lalu. Ke pertama kali dia ketemu Ji-woo. Flashback ke tahun 2007, Ji-woo baru balik dari Amerika dan gak sengaja ngeliat Gyong-do di dekat sekolah. Lagi panik setengah mati. Alasannya receh tapi ngena. Dia kehilangan koin 500 won, yang artinya gak bisa beli susu pisang. Ji-woo justru ketawa ngeliat dramanya. Ketemu koin itu, dia malah beli susu pisang buat dirinya sendiri. Diminum di depan Gyong-do sambil jadi sok senior dan ngeledekin kalau dia kelihatan tua banget. Gyong-do kesel, tapi justru itu yang bikin Ji-woo makin seneng ngerjain dia. Dari adu mulut, lanjut ke minum bareng, dan entah gimana ceritanya, mereka ngabisin seharian bareng, ketawa, mabuk, dan makin dekat. Tiba-tiba Ji-woo menghilang tanpa pamit. Gyong-do yang masih linglung malah ditarik senior kampus buat lanjut minum, sampai akhirnya tumbang di ruang klub. Besoknya, Ji-woo muncul tiba-tiba di kelas, nyerat dia keluar cuma buat makan. Godaan dan ejekan soal kelihatan dua masih lanjut, dan makin jelas kalau sebenarnya Ji-woo naksir, meski nggak pernah dia akuin terang-terangan. Suatu malam, Ji-woo ngajak ketemu. Dia hampir nyamperin Gyong-do, tapi rencana itu hancur gara-gara telepon dari ibunya. Ji-woo dimarahin habis-habisan karena dianggap buang-buang waktu di Seoul. Wajahnya kelihatan kuat, tapi matanya nggak bisa bohong. Dia jelas terluka. Awalnya Gyong-do cuma lewat, tapi akhirnya balik lagi karena nggak tega. Ji-woo nggak cerita apa-apa, cuma nutupin semuanya dengan omelan khas dia. Mereka pulang naik bus bareng, dengerin lagu yang sama pakai earphone, duduk berdampingan tanpa banyak kata. Mereka nggak sadar, mobil mewah dengan supir pribadi ngikutin dari belakang. Tanda kalau dunia Ji-woo sebenarnya jauh dari sederhana. Balik ke masa sekarang, Gyong-do akhirnya ketemu lagi dengan Ji-woo setelah bertahun-tahun. Pesonanya masih sama, dan yang bikin kaget, Ji-woo malah berterima kasih atas artikel skandal itu. Gara-gara berita tersebut, dia punya alasan buat ninggalin pernikahan toksik yang selama ini menjerat dia. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Suaminya sekarang malah nyalahin Ji-woo atas perselingkuhannya sendiri. Obrolan singkat tapi berat itu berakhir, dan Gyong-do coba bisa menatap punggung Ji-woo yang pergi dengan hati penuh tanya. Kenapa hidup kejam banget sama dia? Episode ditutup dengan potongan kenangan lain, momen saat mereka akhirnya saling ngaku cinta dan berbagi ciuman pertama. Apa yang bikin mereka berpisah masih jadi misteri. Tapi satu hal jelas, perasaan itu belum pernah benar-benar hilang.